Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2018-53047, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Pertama yaitu sifat pemeriksaannya. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkatan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti secara pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Standar-standar internal dari audit, yaitu berdasarkan According Institute of Internal Auditors. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecakupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup audit According Institute of Internal Auditors memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal sebagai berikut. Pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. Kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Lalu keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal yaitu terdapat 3 yang biasanya dilakukan, yaitu jenis-jenis kegiatan audit internal terdapat 3, yaitu pertama, audit keuangan, kedua, audit sistem informasi, ketiga, audit operasional atau manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai audit keuangan terlebih dahulu. Biasanya, audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan atau operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian CEA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Sedangkan audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran atau dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi dalam 4 langkah, yaitu 1. Merencanakan audit, kedua, mengumpulkan bukti audit, ketiga, mengevaluasi bukti audit, dan keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Dalam merencanakan audit biasanya dibutuhkan, yaitu pertama, tetapkan lingkungan dan tujuan, kedua, organisasi tim audit, ketiga, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, keempat, tinjauan hasil audit sebelumnya, kelima, identifikasi faktor-faktor resiko, dan terakhir, siapkan program audit. Sedangkan dalam mengumpulkan bukti audit diperlukan, yaitu 1. Pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, 2. Tinjauan dokumentasi, ketiga, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, keempat, pemeriksaan fisik aset, kelima, konfirmasi melalui pihak ketiga, keenam, melakukan ulang prosedur, ketujuh, pembuktian dengan dokumen sumber, kedelapan, review analitis dan pengambilan
Sampel audit. Dalam mengevaluasi bukti audit diantaranya nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor resiko, pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasi penemuan-penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit diantaranya memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, dan penghancuran. Kedua, pengembangan dan pengolahan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Keempat, pemrosesan transaksi, laporan, dan catatan komputer lainnya harus akurat dan lengkap. Kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian sistem informasi audit seharusnya ditingkatkan. Ada 4 tahap evaluasi pengendalian internal, yaitu diantaranya: pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi sistem informasi audit. Kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Dan keempat, evaluasi kelemahan, kesalahan, dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka audit keamanan komputer. Jenis-jenis kesalahan dan penipuannya diantara lain: pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya diantara lain: pertama, rencana keamanan atau perlindungan informasi. Kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enskripsi. Keempat, prosedur perlindungan dari virus. Kelima, menggunakan firewall. Keenam, rencana pemulihan dari bencana. Prosedur audit atau uji pengendalian diantaranya: 1. Mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Kedua, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Keempat, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Lalu pengendalian pengimbangan. Di antaranya: 1. Kebijakan yang baik dalam hal personalia. Kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Ketiga, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Dalam kerangka untuk audit pengembangan program, diantaranya jenis-jenis kesalahan dan penipuannya: 1. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Kedua, kode program yang tidak sah. Sedangkan jenis-jenis prosedur pengendalian diantaranya yaitu: 1. Otorisasi manajemen atas pengembangan program dan tujuannya untuk spesifikasi program.
2. Persetujuan pemakaian atas spesifikasi program. Ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru. Keempat, pengujian penerimaan oleh pemakai. Kelima, dokumentasi sistem yang lengkap. Sedangkan pada tahap proses audit atau tinjauan atas sistem ada 6 poin, yaitu tinjauan independen dan bersama atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan, pengembangan atau perolehan sistem, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman, tinjauan atas standar dokumentasi pemrograman, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Pada proses auditnya ada 4, yaitu wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam pengembangan serta implementasi sistem, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan, lalu memverifikasi poin-poin penting dalam penolakan manajemen, lalu yang terakhir adalah tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Sedangkan pengendalian pengimbangannya ada 2, yaitu pengendalian pemrosesan yang kokoh dan pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Sedangkan kerangka untuk audit prosedur modifikasi program, jenis-jenis kesalahan dan penipuannya ada 2, yaitu kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, dan kedua adalah kode program yang tidak sah. Sedangkan jenis-jenis prosedur pengendaliannya diantara lain daftar berbagai komponen program yang tidak dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakaian atas perubahan spesifikasi program, dan pengujian seluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakaian. Pada bagian prosedur audit diantaranya tinjauan kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Kedua, tinjauan standar dokumentasi dan modifikasi program. Ketiga, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Keempat, diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personel sistem informasi. Sedangkan pada bagian prosedur audit yaitu pertama, verifikasi pemakaian dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Kedua, verifikasi pemakaian mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan. Keempat, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Dan terakhir yaitu tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Sedangkan untuk pengendalian pengimbangan terdiri dari 2, yaitu pengendalian pemrosesan yang bagus dan uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Sedangkan kerangka untuk melakukan audit pengendalian proses komputer diantaranya 1, jenis-jenis kesalahan dan penipuannya, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat, dan masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya diantara lain rutinitas edit data komputer, penggunaan data dengan benar, label file internal maupun eksternal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan tingkatan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakaian. Lalu di tahap prosedur audit yaitu ada 3. Pertama, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan. Kedua, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Ketiga, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Pada tahap prosedur audit ada 4, yaitu pertama, mengevaluasi kecakupan dan kelengkapan pengendalian edit data. Kedua, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Ketiga, menelusuri penggunaan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat. Yang terakhir, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersama.
Pengendalian pengimbang diantaranya ada dua, yaitu pengendalian yang kokoh terhadap pemakai dan pengendalian data sumber yang efektif. Kerangka untuk audit pengendalian data sumber ada, yaitu jenis-jenis dan kesalahan jenis-jenis kesalahan dan penipuan adalah 1. Data sumber yang tidak akurat, 2. Data sumber yang tidak sah. Sedangkan untuk jenis-jenis prosedur pengendaliannya terdiri dari 4, yakni otorisasi pemakaian atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data. Ketiga, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input sumber, penggunaan dokumen yang tidak dikirim kembali. Dalam tahap prosedur audit sendiri terdiri dari: pertama, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber. 2. Mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah metrik pengendalian input. Ketiga, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber yang tertentu digunakan. Dalam prosedur audit, uji pengendalian terdiri dari mengamati dan mengevaluasi jalannya Departemen Pengendalian Data dan prosedur pengendalian data tertentu. Kedua, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan. Ketiga, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Sedangkan dalam pengendalian pengimbangannya terdiri dari 2, yaitu pengendalian pemrosesan yang kokoh dan kedua, pengendalian yang kokoh terhadap pemakaian. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan pada kerangka audit pengendalian file data diantaranya: pertama, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Sedangkan bagian jenis-jenis prosedur pengendaliannya adalah pengendalian pembaruan bersama, lalu penggunaan yang sesuai dengan label file dan mekanisme web protection, lalu penggunaan software pelindungan virus. Sedangkan pada prosedur audit diantaranya memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kedua, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem. Ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika. Keempat, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Pada tahap prosedur audit diantaranya mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file. Kedua, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password. Ketiga, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan. Dan terakhir, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pada bagian pengendalian pengimbangan terdiri dari pengendalian keamanan komputer secara efektif, kedua, pengendalian pemakaian yang kokoh, ketiga, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software atau generalis audit software telah dibuat secara khusus untuk auditor. Komputer audit software adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer yaitu langkah pertama adalah auditor memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diinput, lalu merancang laporan audit dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini juga membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan suatu atau lebih program audit. Sedangkan program audit sendiri memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan.
Fungsi dari software audit komputer diantaranya pertama, pemformatan ulang, kedua, manipulasi file, ketiga, perhitungan, keempat, pemilihan data, kelima, analisis data, keenam, pemrosesan file, tujuh, statistik, dan delapan, pembuatan laporan. Sedangkan audit operasional atas suatu sistem informasi audit, berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Sedangkan tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisien, dan pencapaian tujuan. Sedangkan pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di antaranya, pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional, kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dan dengan pihak manajemen serta personil operasional. Lalu, prosedur pengumpulan bukti, contohnya pertama, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. Kedua, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional. Ketiga, menguji akurasi informasi operasional. Dan yang terakhir adalah menguji pengendaliannya. Nah, sampai di sini saya menjelaskan mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Mohon bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.